wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai cara kerja motor 2 tak dan 4 tak. Yang pertama itu ada konstruksi dasar motor. Bisa dilihat gambarnya. Jadi di sebelah sini ada combustion chamber. Terus kemudian yang kotak ini piston, yang kedua. Yang ketiga ini connecting rodnya. Yang keempat ada crankshaft. Dan lanjut. Nah, ini adalah gambaran dari motor 4 tak, di mana motor 4 tak ini terdapat 4 langkah ya, yang nanti dijelaskan di slide berikutnya. Nah, kemudian yaitu ini motor 2 tak. Motor 2 tak ini biasanya terdapat busi di atasnya untuk memantik listrikan. Lanjut. Nah, selanjutnya ada gasoline engine sequence. Nah, sequence ini adalah langkahnya. Nah, yang pertama itu ada pengisian campuran U plus BB. U itu udara dan bahan bakar. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan campuran udara dan bahan bakar. Selanjutnya pembakaran campuran udara dan bahan bakar. Dan selanjutnya pengembangan gas hasil pembakaran. Dan yang selanjutnya pembuangan gas bekas, jadi udara yang hasil pembakaran itu dibuang ke udara. Nah, yang selanjutnya ada urutan si pada motor bakar motor 4 tak. Yang pertama itu 4 gerakan piston atau 2 putaran poros engkol, dan yang untuk 2 tak diselesaikan dalam 2 gerakan piston atau 1 putaran poros engkol. Nah, ini yang langkah kerja motor 4 tak tadi. Ada langkah hisap, terus kompresi, usaha, dan buang. Nah, ini gambar untuk proses cara kerja motor 4 tak. Ini yang langkah hisap. Jadi si piston ditem nyedot ke turun ke bawah. Selanjutnya dari bawah didorong ke atas. Langkah kompresi. Selanjutnya langkah usaha, yaitu dari berputar ke atas atau menekan ke atas. Yang selanjutnya langkah buang. Jadi si katup itunya atau buangnya terbuka 4 kali gerakan piston. Nah, ini contoh proses kerjanya. Dilihat tuh, jadi berputar. Oke, lanjut. Next. Selanjutnya. Nah, ini cara kerja motor 2 tak. Untuk cara kerja motor 2 tak di sini ada 3 ya cara kerjanya, yaitu ada hisap, ada kompresi, terus ada tenaga, terus ada buang. Sebenarnya cara kerjanya ini gak jauh beda sama motor yang tadi 4 tak. Tetap ada hisap, si sini nih bawah, terus habis itu dikompresi, habis itu terus ini terus berputar, bergerak, kamsafnya itu bergerak. Terus habis itu setelah kayak gitu langsung dibuang, balik lagi ke atas. Ada 2 kali antar kerja. Terus yang selanjutnya itu ada point time. Yang pertama itu ada cylinder. Yang A itu compression stroke. Terus yang B itu ada power stroke. Terus yang terakhir itu ada intake dan exhaust stroke. Kebaikan motor 2 tak. Yang pertama itu untuk ukuran dan putaran yang sama, daya yang dihasilkan lebih besar. Terus secara teoritis dari motor 2 tak 2 kali lebih besar dibanding motor 4 tak. Kenyataannya tidak demikian, sebab setiap akhir langkah usaha lubang buang sudah terbuka. Terus proses pembilasan sangat singkat sehingga masih ada sisa gas buang.
yang pernah waktu itu dijelaskan sama Pak Ridwan gitu, motor 2 tak itu memang di awalnya itu lebih besar gitu, di tas di bank. lebih lugas kan. Tapi kalau udah musimnya panas malah dia yang tenaganya itu malah down. Untuk yang selanjutnya dijelaskan oleh Alan. Selanjutnya, setiap ada langkah usaha, lubang-lubang sudah terbuka di contoh gambarnya. Wow. Kemudian proses pengambilan sangat singkat, ada perbedaan warnanya. Kemudian pada motor 4 tak dari 0 derajat sampai 80 derajat itu ada hisap, kemudian kompresi 80 hingga 360 derajat, kemudian wisata di 360 sampai 540 derajat, kemudian ada buang di 540 sampai 320. Perbedaan pada motor 2 tak 0 sampai 180 di sini ada 0 sedikit, kemudian langsung warna biru 180 ke 360 sama mulai tadi yang gambar sebelumnya. Kemudian dari 60 ke 540 saya gambarkan ada kompresi, kemudian 440 sampai 320 ada usaha dan buang. Jadi sebenarnya untuk motor 4 tak ini dari daya hisap sampai daya buang itu perbedaannya, kalau untuk motor 4 tak itu lebih stabil gitu. Jadi dari 0 sampai 320 itu untuk motor 4 tak itu lebih stabil dibandingkan motor 2 tak. Kemudian konstruksinya lebih sederhana. 3, getarannya lebih kecil. 4, membuat mesin untuk setiap satuan daya lebih kecil. 5, knalpot lebih awet. 6, perawatan lebih mudah. Dan untuk kelemahannya yaitu yang pertama bahwa kayak boros, yang kedua knalpot mudah berbentuk, dan yang ketiga sempurna, exhaust port, dan yang keempat polusi yang ditimbulkan lebih banyak asap dan berbagai upaya untuk mengurangi kelemahan motor 2 tak seperti case, race, chips, LC valve, IFP, IS, Y. Dan untuk case itu penambahan satu ruangan yang pintu masuknya berdekatan dengan lubang pembuangan, yaitu fungsinya untuk memblokirkan saluran itu tambah bahan bakar agar segar tidak keluar ke saluran pembuangan pada saat langkah hisap. Dan untuk case itu pengembangan case untuk mengatur lubang pembuangan sesuai dengan pusat mesin dan pada RPM tinggi untuk membuka sehingga pengeluaran gas buang lebih sempurna, dan pada RPM rendah itu tutup untuk mencegah keluarnya campuran dan bahan bakar yang baru masuk ke ruangan bakar. Ini contoh gambar dari KIS Kawasaki Integrated System. Selanjutnya yaitu teknologi pengaturan ruang yang tadi disebutkan oleh Sugihanto. Ada IMPVS yaitu kepanjangan dari Yamaha Power Valve System. Contoh nama motornya Yamaha ZZM. Terus ada RC Valve atau Revolutionary Control Exhaust System. Contoh motornya NSR 150R. Terus ada katut tertutup penuh 2000 sampai 6000 RPM. Pada 6000 sampai 8500 jadi mulai membuka. Di atas 8500 membuka penuh katutnya. Jadi kelemahannya itu pada lalu lintas padat motor cepat panas karena saluran buangnya tertutup. Selanjutnya ada RIS. RIS ini yang pertama penambahan suatu ruangan antara karburator dengan karter. Fungsinya itu menampung udara dan bahan bakar yang belum sempat masuk ke ruang bakar dan tersedak keluar akibat tekanan balik. Aliran campuran udara dan bahan bakar ke dalam karter lebih stabil. Pada Yamaha Yamaha Energy
motion system. Chris ini. Lanjut. Bang. Nah, RIS ini kepanjangan dari Resonator Intake System. Nah, jadi seperti yang dijelaskan ini gambarnya, gambar-gambarnya. Nah, ini ada gambar dari KISS dan RIS. Untuk KISS ini alirannya tuh seperti ini. Nah, untuk RIS yaitu bensinnya ke sini. Nah, selanjutnya ada prinsip kerja KISS. Yang pertama itu PJ gas buang lebih berat dibanding gas baru karena telah bercampur karbon. Yang kedua, bahan bakar murni cenderung di atas dan masuk ke ruang KISS. Kelemahan KISS tidak dapat disetel untuk berbagai putaran motor. Nah, selanjutnya ada FYI pada Yamaha RX King. Ini ada gambarnya mengenai komponen gas buang ini jadi ke sini gas buang. Nah, itu ada gambar gas buang. Udara murni berada di sini. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu komponen motor. Ada komponen utama pada motor yaitu kepala silinder, ada blok silinder yaitu tempat pembakaran. Yang ketiga ada torak dan batang torak. Jadi si torak ini berfungsi untuk mengatur volume pembakaran dan batang torak itu sebagai penghubung antara torak dengan crankshaft. Kemudian ada poros engkol dan roda penerus. Poros engkol ini mengubah gerak naik turun menjadi gerak rotasi, sama prinsip kerjanya seperti kita mengalih sepeda. Yang ketiga ada mekanisme katup. Katup ini berfungsi sebagai pengatur saluran bahan bakar dan udara. Yang terakhir ada bak oli sebagai penampung oli. Selanjutnya ada kelengkapan motor. Nah, selanjutnya itu ada kelengkapan motor. Yang pertama pasti ada sistem pelumasan, yang mana sistem pelumasan ini berfungsi untuk pelumasan dari sistem pembakaran tersebut dari sebuah motor. Selanjutnya ada sistem pendingin. Sistem pendingin ini berfungsi untuk mendinginkan si suhu dari si hasil dari pembakaran tersebut supaya tidak terjadi overheat. Selanjutnya ada sistem pemasukan dan sistem pembuangan. Sistem pembuangan itu knalpot. Ada sistem bahan bakar dan jangan lupa ada sistem listrikan yang seperti picu, coil dan juga distributor. Selanjutnya terdapat gambar dari silinder. Yang pertama ada kepala silindernya, kemudian ada valve yang sebagai pengatur saluran masuk dan keluarnya, kemudian ada combustion chamber yaitu ruang pembakaran, jadi proses pembakaran terjadi di sini. Kemudian ada compression rings atau ring kompresi, kemudian ada ring oli di bawahnya. Terus yang ini yaitu piston yang mengatur volume pembakaran. Kemudian ada connecting rod yang sebagai penghubung piston dengan crankshaft. Kemudian ada crankshaft ini berfungsi yang tadi mengatur mengubah gerakan naik turun menjadi gerakan rotasi. Kemudian ada rocker arm yaitu sebagai pengatur gerakan katup. Nah, ini contoh dari gambar mesin plasma LB20D. Kemudian contoh dari gambar mesin juga ini
Nah, ini mesin dari motor wadah. Nah, selanjutnya ada keselamatan kerja di area bengkel atau pencegahan kebakarannya. Nah, apa sih yang dilarang itu di area bengkel? Nah, yang pertama itu jangan di sini ada gambar orang yang sedang merokok, jadi dilarang di area bengkel itu merokok. Nanti berakibat kebakaran, terus jauh dari area pemanas, terus berhati-hati ketika menggunakan alat las, berbeda, terus berhati-hati juga ketika ada tumpahan bensin. Jika terjadi tumpahan, bersihkan dengan kain yang basah, lalu lap, nah terus buang ke tempat yang sudah disediakan atau ke tempat sampahnya. Nah, ini ada gambar dashboard mobil, Sistem kendali. nah, sistem kendali mobil. Nah, mungkin hanya segitu video dari yang bisa kami presentasikan.